tangis perih di setiap malam ku rasakan. Tawa indah di setiap waktu ku dengarkan. Perkara setan dengan siapa aku sekarang. Udah masih gitu doang, udah segitu doang. Berkata Itu adalah sebuah tembang lagu dari band yang bakal gue undang di edisi hari ini. Salah satu band popang yang baru rilis video klipnya di platform digital. Langsung saja kita sambut Fatur Rahman alias Gepeng. Apa kabar Peng? baik, alhamdulillah. Gimana nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik lah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Peng? Kalau di urusan pribadi sih ya sibuk kerja, ngurus anak. Oh, iya, bener. Udah jadi bapak-bapak ya. Iya. Bapak-bapak. Tapi Ben gimana Ben? Masih jalan lah Ben. Masih jalan. Belum masih jalan. Terakhir main kapan? Terakhir di event Tangfest sih itu di bulan apa? Oh yang Road to Tangfest itu ya? Iya, Road to Tangfest yang di apa? Teras Kota kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya, iya Teras Kota bener. Kayak gua tahu tuh sedikit info dari IG waktu itu. Iya. Oke Peng, biasanya kan lu sebagai musisi pasti ada awal mulanya lu dengerin musik lah ya. Betul. Boleh diceritain nggak awal mula lu suka musik sampai lu bisa pukul-pukul? Pukul-pukul gentong. Awal Gimana mula malah gua tuh dengerin musik tuh musik metal malah. Ah serius lu? Iya. Wede, kita di sana ya kan? Dia Iya. background metal. Harusnya iya. Awalnya tuh gua metal dengerin Slipknot tuh pertama gua denger musik-musik keras ya. Itu zaman apa tuh? Itu kalau nggak salah ingat zaman gua SMP nggak salah. Tapi lu ngalamin nggak pas lu suka lagu Slipknot tuh lu koleksi stikernya dulu? Oh punya gua. Iya. Gua Tahu kan lu yang personil-personilnya tuh pala-palanya tuh. palanya Iya, dikumpulin, ditempelin di Nah, betul. Itu Jadi sempat awal- ngalamin gua. Awal lu suka Musik metal, iya. extreme metal lah ya. Iya. Sebenarnya sebelum gua gabung ke Knowing dulu, gua tuh punya band hardcore juga. Mm-mm. Siapa tuh? Nggak terkenal. Oh, enggak. Boleh disebutin aja siapa tahu sedikit. Oh enggak. Oke. Sempet main band hardcore-hardcorean juga sih SMP. Tapi di SMA itu. SMA. Posisi SMA iya. emang lu udah bisa main drum? Itu udah. Iya, asal-asal pukul aja lah. Pukul. Terus. Yang penting ada suaranya. Iya. Udah di SMA itu mulai main-main musik hardcore gitu kan. Dan setelah hardcore itu nggak jalan, gue diajakin tuh sama temen-temen zaman namanya band-band sekolah dulu kan ada kan buat main di band-band pensi pensi. lah, Iya betul. Di pensi tuh mulai masuk ke musik-musik punk rock. Iya pertama influensi. Kalau gue pribadi ya tahu musik melodic punk rock itu saat kompilasi band lokal Indonesia sih Mot. Siapa itu pas waktu itu? Itu kalau nggak salah keluaran Universal apa Sony Music ya, kompilasi sepanjang hari tuh isinya tuh ada band-band Netral apa bukan? bukan Speak Up, Speak Puro Up, gitu-gitu Puro ya. gitu ya, Gue malah tahu band punk itu awalnya dari situ. Iya. No label segala macam. No label ya betul, Mary Ann. Di situ mulai dengerin asik juga ya musik-musik kayak gini ya. Iya. Baru tuh mulai bergejolak. Nah, Suka. iya mulai suka bikin band sekolah, internal sekolah lah buat main di sekedar main di pensi aja gitu. Iya. Berarti sebelum masuk Annoying, punya band Annoying tuh lu sempat bikin band di sekolahan. Iya, band-band sekolah. Biasalah dulu namanya anak buat main pensi yuk kita bikin yuk band iseng-iseng gitu. Nah pasti kan lu belajar dulu dong drum, nggak mungkin lu langsung bisa mukul. Pasti, iya. Dulu Itu prosesnya belajar. gimana tuh? Ada yang ngajarin nggak? Apa lu otodidak? Dulu sih prosesnya gimana ya? Dulu gue malah belajar di tom-tom tanggalnya Oh, iya, bisa tom-tom. buat pengamen. Ya, bisa buat pengamen. Iya. Gue mulai nyoba-nyoba dari situ, mulai belajar nyoba-nyoba lagu-lagu SID ya kan. Zaman-zaman dulu kan udah keren kan tuh bisa main musik SID. Nongkrong di tongkrongan, Iya. tam-tam. Itu awal dari situ. Awal dari situ ya sering berjalan waktu ya udah. Masuk Jalan lah studio, itu, lu masuk ngeband. studio, ngeband lah tuh. Nah. Debak-debuk nggak jelas ya. Nah band hardcore lu dulu, lu bikin lagu apa? Enggak. Cover-coverin?
cover doang sih, itu cuma iseng-iseng aja sih. Sampai lu bergelut langsung lintas waktu ke Anwing Butthead. Iya. Itu tahun berapa? Di Anwing sendiri sebenarnya gue bukan personil asli. Iya. Soalnya udah lama kan gue lihat juga. Iya, Anwing dia tuh dari 2005. 2005. Nah, di Anwing itu gue gabung setelah drummer aslinya dia tuh cabut. Nah, itu gue diajakin sama teman SMA gue. Lu mau nggak? Teman gue lagi butuh drummer nih. Iya. Bandnya apaan? Annoying. Wah, boleh tuh, coba gue ikut. Tapi lu nggak tahu tuh Anwing alirannya apa, genrenya? Gue tahu. Gue tahu lagu Annoying dulu tuh yang PDC. Oh iya, PDC. Zaman akustik. Iya. Nah, di situ mulai kan di Annoying sendiri anak lagi tuh udah mulai recording kan tuh yang versi full bandnya kan udah di recording. Nah, itu setelah 2 bulan tuh drummer itu cabut. Baru Ya mereka nyari seleksi lagi lah drummer buat ngebantuin mereka. Anak-anak sini sih anak mencong dia. Oh, anak mencong sini dekat. Iya, anak mencong, anak Ya, Ciledug. daerah Ciledug lah ya. Masih daerah Ciledug, sekitarnya. iya. Terus kalau berarti lu udah masuk tuh udah ada beberapa lagu dari Annoying ya? Udah ada. Jadi lu tinggal ngulik aja. Tinggal ngulik, betul. Nah pas lagi zaman lu masuk, garap-garap lagu nggak? Itu garap lagu ada sih, cuman nggak sama personil lama itu gua nggak sempat masuk dapur rekaman, nggak sempat recording. Nggak sampai recording. Ya, nggak sempat recording ya, cuman sekedar ngebawain lagu yang udah di tag sama mereka, dibawain manggung-manggung sana sini, udah gitu. Annoying kan setahu gua pas 2014 tuh udah ada EP ya? EP ada ya, Iya. Still and Live itu digarap itu malah sama personil-personil yang baru masuk, Yang baru masuk. Iya. Termasuk lu? Masuk gua. Termasuk lu? Iya. Tapi kalau untuk effort Itu lagu, posisi gua sempat ditinggalin sama semua personil. iya, tinggal lu sendiri. Tinggal gue sendiri, posisi sama kayak si Bengkak misalnya dapat number tinggal sendiri kan. Iya. Bengkak tuh legend juga. Di situ gue nyari-nyari personil tuh. Personil gue pada ibaratnya udah mulai jenuh kali ya ngeband, gitu-gitu aja ya kan. Gimana? Iya. Masanya juga. Masanya berubah-ubah iya, terus. mungkin mereka udah gue ngurus kuliah gue lagi lah. Gue salah satu personil dulu kan ada yang udah berkeluarga juga tuh gitarisnya Amri. Nah, di situ tinggalin. Oh, nyarik dah tuh dari anak-anak 1441. Anak-anak BL tongkrongan belakang. BL, Kalau ya. anak BL pasti tahu sih Iya, anak iya, belakang. kantin itu. belakang ya. Kantin belakang, iya. Yang deket apa itu warung mie ayam apa sih? Apa Iya, warung belakang ayam, ya? warteg belakang gitu, Iya, pinggir kali. Iya. Tongkrongan gue juga dulu sih. Tongkrongan lu ya? Nah, sebelum gua narik orang-orang baru, di situ tuh pas saat fase-fase teman-teman personil lama cabut, masih ada 5 stage tuh. Iya, masih ada 5 stage. Masih ada Lu 5 sendiri stage. tuh. Gue tinggal sendiri, gue bingung gue ngajak siapa nih. Posisi saat itu gue masih deket sama anak-anak single parent kalau lu pernah dengar, anak-anak Swadharma. Itu personil gue ajak-ajakin, bantuin gue nggak? Gue masih ada 5 stage nih. Yaudah gue mau dah. Ya udah dibantuin tuh 5 stage tuh di kalau nggak salah di Tangerang 2 sama sisanya ada di luar kota tuh. Berarti makan ngulik-ngulik lagi tuh. Iya. Personil lama nggak ngajarin langsung ngulik aja. Kagak, nggak ngajarin nggak. Posisinya ketika gue dapat personil lama tuh untungnya dia ada ini juga. Nih, gue kasih kunci-kuncinya nih. Lagu-lagu yang belum kelar lu coba lanjutin aja nggak apa-apa. Ya semua lirik-lirik yang nggak ini dikelarin semua. Berarti tanggung jawab juga tuh. Iya, dikasih. Berarti gue percayain nama lu dah lu lanjutin gitu. Iya. Daripada sayang nggak jalan ya kan gitu. Berarti kalau effort dari lirik lagu, aransemen itu siapa tuh? Kalau yang sekarang ya? Kalau yang sekarang lebih banyak dari Doni sih ya, Doni sama Dimas tuh. Dia player gitar. Iya, kalau Doni vokal gitar di posisi sekarang, vokal gitar, Dimas itu bass dia. Nah, untuk biasanya ada lirik yang enak nih. Sama Doni diolah lagi tuh. Iya, Lagu dibikin dienakin lah ibaratnya, dipoles lagi. Dibikin gaet gimana tuh prosesnya? Dibikin gaet dulu, share di WhatsApp atau lu ketemu ngulik di studio? Biasanya kalau gue sih ya lebih enak ketemu langsung sih ya. Ketemu langsung ya. Iya, biasanya kita nongkrong tuh Domesi Doni tuh untuk ngulik-ngulik gitu nongkrong. Biasanya enakan ketemu langsung karena kalau di WhatsApp kan wah, kalau mau revisi kan ribet. Yang ada chat lu penuh itu. Terus dari pengalaman lu kan pasti udah banyak ya stage-stage panggung. Ya. Dari zaman lu bergabung tahun berapa tuh? Gua gabung setelah gua kuliah semester berapa ya? 2011 kalau nggak salah tuh gua mulai gabung ya. Sekarang udah 2022, pasti Iya. banyak stage panggung. Iya. Ada nggak kejadian ekstrim atau konyol yang pernah lu alamin?
ataupun band lu? Kalau itu nggak ada sih, Mat. Paling ya standar aja sih, iya. Kali lu Nggak ada sih. ada penonton histeris gitu atau enggak? Histeris. Oh, gue pernah lihat di YouTube tuh Eh, tahun 2012 kalau nggak salah yang lu manggung di gimana tuh? Kotu ya. Oh, Kota Tua, ya. Itu keren banget sih, maksudnya penuh terus tuh nyanyiin lagu lu tuh semua. Iya. Itu lu udah masuk? Udah, itu udah gua. Iya. Udah gua itu. Itu udah personil baru juga. Sebenarnya untuk perkembangan Noing sendiri sih ya, pas golden moment itu emang di pas personil baru masuk sih kalau menurut gue ya. Iya. Itu kita udah mulai ngejar EP, bikin banyak materi, terus ya, Udah terkonsep lah. ya udah terkonsep ketika teman-teman yang baru ini mulai join. Mereka ngasih support emang luar biasa sih, walaupun mereka dari berbagai lintas genre. Doni sendiri bandnya kan dulu yang vokalis gue sekarang ya, dulu tuh dia anak slamming. Oh, anak slamming. Siapa tuh? Blade yang slamming? Unclear. Oh, Blade Unclear. Iya dia itu. Gitarisnya? Iya, gitar Oh, gitaris. vokal. Oh. Di Blade Unclear dia gitaris. Di Oh, iya, Annoying iya. gua tarik jadi Jadi gitar vokal. vokal, iya. Soalnya gue tau Blade Unclear itu vokalisnya manusia rawa. Si Aji. Aji Goreng. Iya, masih ngerawa juga sih kalau nggak salah. Oh, jadi tuh lu kenal, lu rekrut lah dia. Iya, gua buat ajak. jadi Lu udah vokal. mau bantuin gua nggak? Sebelumnya Doni kan kalau nggak salah punya band punk juga dia dulu di apa? Loose Rejected apa ya? Lupa gua namanya itu. Ada. Ada, dan dia bagusnya dia pun selain vokal gitar bisa ngasih lirik aransemen. Iya, dia ngasih banyak kontribusi sih Doni semua personil yang baru itu ngasih banyak kontribusi sih menurut gua. Berarti stage panggung lu nggak ada yang hal-hal konyol nih? Nggak ada. Lancar semua. Masih ya, normal aja, iya. Si normal. Terus sebagai drum lu pasti punya influence dong. Siapa dari awal lu gebuk drum itu? Kalau gua malah bukan dari drummer punk sih ya. Siapa? Drummer padi malah. Oh, asik. Siapa? Yoyo. Iya. Kayak Asik. ngeliat Doi main sih. kayak santai gitu gimana sih? Gua kira Malah lu bukan dari genre punk. bukan Travis Barker gitu. Enggak. Iya. Terus ada inian nggak? Apa? Ada plan di tahun ini? Lu kan EP dari 2014 lumayan lama tuh. Iya, pasti iya. kan. Mungkin gue juga nggak tahu, pasti lu player lu mungkin sibuk semua. Ada rencana nggak dalam dekat ini ataupun tahun depan mau garap album? Itu masih di planning sih ada ya. Cuman kan kadang kan kita udah nge-planningin nih. Ada aja di tengah jalan ada apalah ya. Ada sih planning ada. Kira-kira kapan tuh? Belum tahu. Belum tahu. Kita masih ngegarap ini sih, plan yang terdekat sih, ngegarap lagu-lagu yang udah ada liriknya, materi mentahnya udah ada nih. Kita saat ini planning buat ya yang mematangin itu materi yang belum sempat kita recording aja sih paling untuk waktu dekat ya. Mungkin kalau ketika itu udah selesai ya mungkin bisa dijadiin satu album atau jadi single lagi, ya lihat nextnya aja nanti. Nextnya aja. Iya. Dan itu pun gue udah lihat lu baru ngerilisin single ya. Single Video ya, klip betul. Baru Sabtu kemarin. Iya. Launching tuh di YouTube Iya, yang belum tahu langsung aja kepoin di IG-nya Kepoin. Annoying Bucket. Yo, Di mana? Di sini Oh, nih. di sini. Tertera pokoknya. Nah, kalau lu kan the band ada available player lah saat stage. Nah itu gimana tuh? Kalau salah satu personil ada yang berhalangan atau ada force major gitu. Itu tergantung ya. Kalau misalkan sampai yang gagal datang itu vokalis, gue cancel. Oh, lu cancel? Iya. Gak ada yang bisa nyanyi gitar? Gak ada yang bisa nyanyi. Tapi pernah kejadian? Pernah sih di Kota Tua nggak salah tuh. Itu cuma ada Dimas sama gitaris gua sama yang ngelit gua ya. Karena posisi gua udah sampai sono, Dimas sudah sampai sono, si Septian udah nyampe sono. Si Doni tiba-tiba ada berhalangan hadir nih. Gua udah ketemu panitia, nggak enak cancel ya kan. Ya udah sikat aja lah lagu yang lu bisa nyanyiin aja. Akhirnya mereka nyanyi berdua. Iya. Karena gimana ya, nggak enak juga udah Ya, di sampai nggak juga stage sih. ya kan. Secara profesional aja. Iya, lah, main soal profesional aja lah, iya gitu. Kecuali kalau jauh-jauh hari mungkin kita masih bisa nge-planning ya. Iya. Tapi kalau untuk jauh-jauh hari, apakah lu udah nyiapin edisional atau enggak? Kalau additional sih iya kita prepare sih. Kecuali kalau yang vokal itu tuh rada susah-susah gampang. Iya.
Kalau bass kayak bass, rhythm atau ya bagian gitar masih bisa lah. Masih bisa lah. Teman-teman insya Allah masih mau bantu sih. Vokal juga bisa. Bisa ya vokalnya. Lu juga bisa main sambil vokal. Kayak mute dong, drummer mute. Kayak Bim Pak Bim. Bim. Oke. Lu kan dari pengalaman dari Annoying pribadi, dari lu sendiri kan pasti banyak banget tuh dari perombakan personil. Ya. Kira-kira ada masukan gak sih buat adik-adik ya? Ya, Maksudnya buat adik. para audiens kita nih ataupun para skena ini untuk sharing ataupun cara mempertahankan band itu kayak gimana? Jadi gini sih, kalau dari gua pribadi ya, di Annoying sendiri kenapa bisa bertahan sampai sekarang ini ya, kita menyatukan semua idealis, kita jadi satu sih. Iya. Idealis misalkan si gitaris ada aransemen begini nih, ya kita cukup ngebantu ini aja, ngebantu ngebuild dari segi misalkan aransemen, coba tambahin ini dah, ibaratnya kita saling kontribusi aja kalau itu ya. Jangan sampai bilang, wah nggak enak nih, gue nggak mau bawain, jangan sampai kayak gitu. Seenggaknya kita ya buat gimana ya, buat ngejaga si Terima masukan juga. Nah, terima masukan harus gitu juga sih. Iya, soalnya kan Karena banyak kepala juga. Iya ya betul, kan? karena Banyak selera juga. bukan kita jalan sendiri, karena kan di band itu kan ada banyak kepala, kayak di Annoying kan ada 4 orang, ya udah kita jadi dari 4 kepala itu kita jadiin satu. Iya. Apalagi di 4 kepala itu nggak berbagai macam genre nih. Nah. Sebelumnya kayak gitar vokal lu tuh Iya. dari band metal, lu pribadi dari hardcore, Iya. ya kan? Iya. Pasti kan punya selera yang berbeda. Iya pasti ada. Cuman ya egois kayak gitu bisa lah ditepis lah, ibaratnya kita jadiin satu pemikiran, wah jadiin satu aransemen yang enak gitulah. Nah, lu lu kan sekarang gue denger tadi lu udah berkeluarga nih, udah jadi bapak-bapak. Iya. Pernah nggak sih sampai ngeband itu jadi prioritas utama? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tetap lu ngedahuluin Keluarga. apa ngebalancing Tetap Itu ya? keluarga, kerjaan, keluarga, baru band. baru band. Iya, Dan itu nggak hiburan. bisa band nomor 1, nggak kena. Soalnya emang dari eranya tuh udah beda. Udah beda, betul. Dari era dulu mungkin kita era anak muda fun gitu. Iya. Sekarang kan tanggung jawab juga udah beda gitu. Beda, Iya. betul. Sama kayak anak-anak sendiri sih, ketika ada stage yang emang ada urusan keluarga atau urusan pekerjaan, ya kita cancel, nggak bisa, mau gimana lagi. Iya. Nggak terlalu prioritas sih jadinya sekarang itu. Untuk tur keluar kota pun masih Agak sulit. Agak sulit ya Iya. pasti. Ya. Kalau yang sebelum berkeluarga kemarin masih asik, kita keluar ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kita masih ya sikat-sikat, udah lu berangkat lah. Iya. Kalau sekarang mau berangkat nih, istri atau anaknya gimana kan, ya udah nggak jadi, nggak bisa gua, anak gua ini nih. Ngomong-ngomong kan Anwing udah lama nih, gue juga tahu lagu lu meledak tuh, PDC tuh, Persetan Dengan Cinta. Para anak muda di era itu tahu lah lagu lu ya, lagu dari band lu. Pernah nggak sih lu di saat ngeband itu kolektifan? Gue juga nggak tahu loh. Pernah lu lah. Regis nggak? Pernah dong. Masa? Iya, pernah gua di Javu dulu yang baru-baru Tahun berapa tuh? PDC itu keluar pas itu 2010 nggak salah ya, 2011 itu Lu kolektif sama. Kolektif Iya. bayar sharing tiket. Kalau posisinya lah gitu sih, Apa kita gimana? Sharing tiket aja. kolektif full bayar. Kalau dulu kan sebelum ada sharing tiket kan bayar full kan, misalkan bayar 250.000 nih, ya udah kita bayar itu toh, udah nggak ada kan. Kalau setahu gua yang sharing tiket itu kan 2014 ke sini ya kalau nggak salah ya. Iya. Lu mau main malam nih, sharing tiket berapa? tiket yang banyak. Iya. Lu pernah main siang dulu gitu? Sering pak. Masa? Iya. Ya kita berangkat dari nol sih. Iya. Berarti nggak instan lah proses lu. Iya. Lu main jam segini, ya udah mau gimana lagi. Maaf ya. Nah, itu tadi si kecoa batuk. Jadi lu kan insya Allah mau garap planning album nih ke depannya. Iya. Pasti kan di era sekarang, di era digital ya. Iya. Yang sekarang lebih mudah, lu punya lagu, tinggal upload, entah itu di platform digital, ataupun Spotify, ataupun YouTube. Menurut lu penting nggak sih rilisan fisik setiap band itu? Rilisan fisik itu
Kalau menurut gue penting sih. Penting. Iya. Penting banget sih rilisan fisik itu karena kan buat dokumentasi. Iya buat gimana ya dokumentasi itulah. Karya lu ya. Iya. Karya band lu. Iya. Terus kayak chip buat didengar para pendengar juga. Iya. Kan Penting beda. sih. Beda dengerin di kaset ataupun di CD Atau di secara ini juga sama dengerin di Spotify langsung gitu ya. lebih mantap lagi di piringan hitam. Wah, itu produksinya mahal, Pak. Mahal produksinya. Iya. Berarti penting ya walaupun di era Penting, digital kita penting. tetap Masih tetap menghargai lah. ataupun tetap Iya. membeli rilisan fisik lah. Iya. Betul. Terus ada nggak sih harapan sekiranya band lu ataupun band lu dulu lah yang belum tercapai nih pasti. Yang pengen bakal lu capai pasti album dan Album kalau di band paling album aja sih. Mat. album aja. Iya. Kali lu mau garap video lagi yang Video lebih- lagi paling ya itu masuk ke planning kita juga sih. Cuman kita lagi nyortirin nih lagu gimana nih sih yang asik buat kita bikin video klip. Masih kita cari lagi nih. Iya. Berarti pasti album lah di utama. Album Nah, pasti masih prioritas juga sih album. kalau harapan buat skena kita ini ke depannya kayak gimana? Ada nggak harapan lu ataupun dari band lu? Untuk harapan untuk skena ya. Kalau yang sekarang ini menurut gua udah asik sih, udah ibaratnya di Ciledug sendiri udah banyak IO yang mau ngerangkul band-band baru atau band-band lama yang udah lama nggak aktif nih diajak main lagi. Iya. Udah mulai asik sih menurut gue ya untuk persatuan di skena terutama di kota kita sendiri nih Ciledug nih. Iya. Itu udah mulai asik sih menurut gua. Jadi intinya udah mulai banyak gitu ya. Iya, udah mulai banyak. Dan gue berharap sih sebenarnya lebih banyak lagi. Dan Iya. band-bandnya lebih berbahaya lagi. Ya. Kangen gak sih kayak dulu tuh kita nonton ataupun nge-gigs tuh rame-rame ya kan. Mabok. Tapi sekarang masih minum udah enggak? Udah enggak, Pak. Di kamera ntar ditonton bininya soalnya. Udah enggak, Pak. Ya, jadi harapan lu ya seperti itulah ya untuk Iya sih. mungkin wadah kita diperbanyak, perizinan juga dipermudah lah ya. Jadi IO antar IO itu ya ibaratnya saling support lah ya kan. Kalau yang gue lihat sekarang sih, wah udah mulai asik nih antar IO nih, udah mulai di misalkan kayak Mamot nih ngadain apa acara di support by-nya ada banyak, ada support teman-teman gitu, udah mulai asik sih. Iya. Tapi iya sih. Asikan dulu sebenarnya. Dulu tuh banyak banget setiap tongkrongan Banyak ada. ya? Banyak banget. WTMM apalagi ya dulu ya, banyak banget Warpat ya. Warpat, WK, Warpat udah nggak ada sekarang. ya ada. Ada di puncak. Warpat di warung Indomie ya. Iya. Sekali makan 15.000. Oke kan tadi kita udah ngobrolin masalah band lu pribadi Iya. secara personal. Iya. Ini ada yang menarik nih dari t-shirt lu nih. Apa nih? Ini foto anak-anak lu nih. Iya, anak-anak gua. Berarti lu nyampe lu bikin baju lu apa nih? Sangat mencintai mereka asik. Pastilah sama orang tua pasti lah ya. Keluarga ya kan. Nyampe lu cetak Orang tua, baju. iya. Ini kapal sama bini lu apa enggak? Hah? Enggak sih. Oh, enggak. Iya. Enggak apa-apa, mantap seorang ayah nih. Ini buat bininya Gepeng, respect lah. Pang is Dapetin dead. Gepeng, Pang is dead. Ini Peng, selain itu kan lu pasti pernah muda dan pernah nakal lah ya. Pastilah. Boleh di-share nggak sih kenakalan lu yang bisa di sini nih? Iya, untuk gimana ya untuk masa muda? Iya, masih wajar-wajar aja sih. Kayak apa? Kenakalan-nakalannya seperti itulah. Tit. Minum, Iya. gengbeng nggak? Ya, geng. Oke, mungkin demikian di edisi hari ini. Gue ngobrol-ngobrol sama Bung Gepeng ini alias Rohman ya kan, Bang Rohman. Ya, Bang Rohman. Semoga di edisi hari ini dapat memberi sebuah gagasan atau ide untuk kalian semua, ataupun menginspirasi kalian semua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di-share, di-subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Peng. Yo, thank you.